Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Juraida, NPM 1852990, PGMI Nonrek Banjarmasin B, Uniska Banjarmasin. Pada kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Haji Abdul Hafiz MPDI. Berikut adalah agenda yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran terpadu. Kedua, karakteristik pembelajaran terpadu. Ketiga, tujuan pembelajaran terpadu. Keempat, manfaat pembelajaran terpadu. Kelima, kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa materi ajar dan atau beberapa mata pelajaran yang terkait secara harmonis untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Pertama yaitu pendekatan, kedua pengembangan, ketiga penggabungan. Yang pertama itu suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara serempak atau simultan. Yang ketiga, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda, dengan harapan peserta didik akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Karakteristik pembelajaran terpadu ada 4: holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Yaitu holistik di sini suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, diamati dan dikaji dari beberapa bidang sekaligus dan tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik untuk memahami suatu fenomena dari segala aspek sisi. Hal ini pada gilirannya nanti akan membuat peserta didik menjadi lebih arif dan bijak di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan peserta didik. Yang kedua, bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang sehingga memungkinkan terbentuknya jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari, rujukan yang nyata dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep yang lainnya akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari. Selanjutnya, hal ini akan mengakibatkan pembelajaran yang fungsional. Peserta didik mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Yang ketiga, otentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan peserta memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. Peserta didik memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dari pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. Guru lebih banyak bersifat sebagai fasilitator dan katalisator. Sedangkan peserta didik bertindak sebagai aktor, pencari informasi dan pengetahuan. Guru memberikan bimbingan ke arah mana yang dilalui dan memberi fasilitas
memberikan fasilitas seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, aktif. Di sini pembelajaran terpadu menekankan keaktifan peserta dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang dioptimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik termotivasi untuk terus-menerus belajar. Dengan demikian, pembelajaran terpadu bukan semata-mata merancang aktivitas-aktivitas dari masing-masing mata pelajaran yang saling terkait. Pembelajaran terpadu dapat saja dikembangkan dari suatu tema yang disepakati bersama dengan melirik aspek-aspek kurikulum yang bisa dipelajari secara bersama-sama melalui pengembangan tema tersebut. Tujuan pembelajaran terpadu ada 6. Pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, di sini mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. Sedangkan keenam, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Manfaat pembelajaran terpadu ada 6. Pertama, keterkaitan konsep dengan mata pelajaran. Memanfaatkan keterampilan, melatih dan memproses informasi, memecahkan masalah, daya ingat, transfer. Manfaat penerapan pembelajaran terpadu menurut Sukayati 2004 adalah sebagai berikut. Banyak topik-topik yang tertuang di setiap mata pembelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari peserta didik. Kedua, pada pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dari pembelajaran keterkaitan antar mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran terpadu melatih peserta didik untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran, sehingga peserta didik mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya dan memungkinkan perkembangannya jaringan konsep-konsep. Yang keempat, pembelajaran terpadu membantu peserta didik dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. Yang kelima, daya ingat atau retensi terhadap materi yang dipelajari peserta didik dapat ditingkatkan dengan jalan memberikan topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan berbagai ragam kondisi. Yang keenam, di sini dalam pembelajaran terpadu, mentransfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran terpadu: menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan
dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik, sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.